warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Sehono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangdowo. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangdowo. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan karyawati SMP Negeri 1 Karangdowo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka menghadiri atau mengikuti kegiatan berbagi praktik baik komunitas pendidik aktif dan kreatif Kompak. Izinkanlah di sini saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Karangdowo, kemudian sambutan dari Ketua Kombel SMP Negeri 1 Karangdowo. Yang ketiga, pemaparan materi 7 jurus BK hebat dari Ibu Cahya Kusumawati, Sarjana Pendidikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu semuanya, agar kegiatan di siang hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dalam kegiatan siang hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kami persilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Karangdowo. Kepada beliau Bapak Sugeng Sehono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama Ibu Cahya Kusumawati yang hari ini untuk berbagi praktek baik yang perlu kita banggakan. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk pengembangan karier guru. Monggo nanti saya dorong Bapak Ibu yang masih muda-muda untuk selalu berkarya, yang sepuh-sepuh yang ngamini baik. Sepuh-sepuh ngamini mau, terus pasti mulai jembat itu ngamini baik. Tapi saya terima kasih, saya ucapkan sebesar-besarnya pada Bapak Ibu guru yang telah berkenan untuk mengikuti acara berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh Kompak. Ya, diselenggarakan oleh Kompak nanti yang dikoordinir Mas Agus Sardono ini, terima kasih. Kemudian khusus pada Mbak Cahya, terima kasih menularkan ilmunya nanti, walaupun panjenengan bukan guru BK, nanti bagaimana mengkonseling siswa didik kita di kelas. Kan banyak kasus, banyak masalah yang berada di kelas yang kita sok tidak jago dengan ilmu kita. Tentu misalnya matematika, ilmu ini mau ngitung toh. Mas Sarsono, saya, Bu Mariten, terus Bu Trisni, terus Mbak Siti itu ilmunya mau ilmu ngitung, bisa mau ngitung. Tapi itu penanganan masalah, misalnya ada siswa yang kan biasanya dihitung, sing nyusahke wong 3 tapi cara menyelesaikan 3 sok boten pas. Nah ini nanti kesempatan sekali ada berbagi praktek baik dari guru BK. Mungkin salah satu yang akan diambil jurus yang ketiga. Jurus orang ini jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi nyoko. Nanti biar tahu. Kita ini tak ya Pak ya pembahasannya. Jurus 1, jurus 2
sampai 7, tapi Pak 5, 6, 7 didasakan itu lagi. Tapi terus di sini apa orang ngerti aku ya. Nanti sampaikan global semuanya dulu. Terus 1 sampai 7 apa, tapi fokus kita nanti di tumbukan resiliensi. Ya ini luar biasa menurut saya. Mungkin terima kasih Mbak Cahya sudah mau untuk apa istilahnya saling menukar wawasan itu. Sharing. Saling sharing dan Bapak Ibu guru yang bukan BK mungkin nanti dengan keterangan Mbak Cahya, Bu Cahya ini bisa untuk diterapkan di kelas. Ya tentunya Bapak Ibu sudah paham bahwa sistem yang digunakan untuk penanganan masalah itu mulai dari 1, kalau ada masalah di dalam kelas itu yuk guning sing nandani gurunya posisi masalah dilempar, jangan ya gurunya itu dulu sendiri. Saya ngajar matematika di kelas 7A, kalau ada masalah pengajaran matematika kelas 7A ya saya yang menyelesaikan itu dulu, jangan sampai dinaikkan. Kalau bisa diselesaikan di tingkat itu. Kalau memang susah sekali baru naik wali kelas, sebetulnya itu ya sudah naikkan wali kelas, maka susah sekali naik ke BK. BK susah sekali kesiswaan, susah sekali ke kepala sekolah. Kan gitu. Itu rentetan-rentetan yang harus kita harus sebetulnya seperti itu. Maka pada hari ini luar biasa menurut saya ada jurus 7. Apa nanti pas waktu masalahnya ada di dalam kelas kita bisa diselesaikan dengan jurusnya Mbak Cahya. Gitu. Iya, berarti jurusnya Mbak Cahya. Nah, nanti jurusnya dia beda lagi. Jurusnya Mas Ibnu beda lagi, jurus saya beda lagi. Kalau matematika jurusnya apa Mas hitung cepet gitu ya Mas. Nah, jadi mungkin lain masalah itu Bapak Ibu tolong nanti Bapak Ibu semuanya kalau nanti kurang paham banget yang diterangkan Bu Cahya bisa tanya. Terus Bu Cahya ampun, wah itu bloknya aku ampun. Ya ini kan yang kita harus saling buka pikiran untuk bahkan kemarin saya di SMP 4 katanya ada komunitas belajar orang mas tergantung begini bilang. Dungenya kita yang masih sesulah kayak contoh gunaku aku yang belek. Wong desa belek kali. Bener tuh, katanya kompaknya berapa enggak? Belek semua. Terus tak bagi 5 kelompok. Ada 5 orang presentasi 5 orang presentasi Jawa ganti Jawa. Harus siap semuanya. Bergabung mau bilang. Guru penggeraknya mesti gimana? Pak Jarod doi, katanya guru penggeraknya berapa? Nah, kamu siji kok lu kamu apa sekitar 2 siji ya. Guru penggerak kabeh wong ngene ya to. Ya Pak Dina guru penggerak Mas Agus. Ora. Kowe tidak pilihan sih. Gue mau ya terus oke. Itu luar biasa. Mas Budi ya, Arajiman. Jadi kok jadi pinter nih kok gampang kok saya ubah kawal cari itu ya ini mateng lah praktek kita praktek tuh ya kok gampang saya beda luar tempat jadi pinter saya tidak ngalem kocok tidak ya ininya bagus saya mengakui diskusi ya cerdas kamu gimana lo berita perkarya itu enggak boten kamu membutan aja jawabannya semangat itu buat ini gitu banyak tinggal alhamdulillah potensi yang terus kita kaji bersama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kegiatan komunitas pendidik aktif dan kreatif SMP 1 Karangdowo berbagi praktek baik 7 jurus BK IPA khusus ke tumbuhkan resiliensi saya nyatakan dibuka. Begitu dari saya, silahkan nanti untuk saling tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugeng Sehono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan yang telah membuka kegiatan kita di siang hari ini dan memberikan motivasi kepada kita semua Bapak Guru SMP Negeri 1 Karangdowo untuk selalu meningkatkan potensi kita untuk memajukan SMP Negeri 1 Karangdowo. Terima kasih. Menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komunitas Pendidik Aktif dan Kreatif SMP Negeri 1 Karangdowo. Kepada beliau Bapak Agus Sartono, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi motivasinya dari Bapak Kepala Sekolah luar biasa. Bapak Ibu guru punya ilmu yang banyak. Kami kita bisa sharing di komunitas ini. Nah, memang dari Sabtu kemarin, langsung saja rencana saya itu saya ambil Sabtu kemarin untuk kegiatan ini. Tapi dari beliaunya Bu Cahya mengikuti tanggal, tidak boleh semaunya kita gitu. Akhirnya mengikuti tanggal dari BPGT ya gitu ya. Jadi kita mulai Senin ini. Nah, ada banyak tanggal satu minggu ini kalau tidak salah pelaksanaannya. Bu Cahya milih hari Senin, jadi ombel kompak yang rencananya Sabtu kita tidak jadi. Nah, kemudian Bapak Ibu guru untuk kemajuan kompak kita yaitu komunitas mendidik aktif dan kreatif. Akhir pertemuan kita kemarin di Agustus di Kombelnya waktu di bersama sharing dengan Pak Bawono itu bulan Agustus. Nah, vakum kita September, tapi diisi Bu Cahya untuk hari ini. Dan rencana saya ke depan, Bapak Ibu guru yang punya ilmu atau selesai diklat, mohon kita sharing. Kemarin saya sudah konfirmasi dengan Bu Tia sama Pak Hendri yang diklat, terus gue mudah maju besok. Karena dia kemarin sharing tentang dia dapat ilmu, dapat kombel Pak tentang coding sama AI. Pokoknya yang rasa tenang wes itu rasa diklat Pak, coret. Lagi kakak aku sesok Pak. Terus Pak, nah ini tempatnya untuk berbagi. Kalau ilmu disimpan tidak beragam, gitu. Itu namanya berbagi salah satunya berbagi. Besok lagi mungkin pelajaran lain ada di kelas, monggo bilang sama saya, Pak, kita dapat ilmu tentang ini, yuk kita sharing sama-sama, kita bahas sama-sama untuk lebih kuatnya komunitas kita dan pembelajaran kita akan lebih baik. Pasti tujuannya itu. Kita kalau ilmu dibagi itu tidak rugi, malah bertambah terus. Nah, awal dibentuknya komunitas ini kan tepatnya untuk wadah guru di S2 untuk berbagi ilmu. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ikut diklat, bahkan Pak kemarin malam saya webinar, materinya menarik sekali, boleh saya bagi di kompak. Luar biasa, saya buka welcome sekali. Tidak ada diklat webinar pun bisa. Mungkin Pak Pojong Pak sering webinar sampai mulai santen-santen. Nah, mungkin bisa berbagi ilmu nanti. Ya, itu intermezzo ya Bapak Ibu. Nah, itu juga saya bingung Pak, pengurusan itu sudah dibentuk saya. Apakah ada nanti dirubah, monggo. Kemarin saya pengurusnya sebagai ketua, Bema Ndara gitu Bema, sekretarisnya Bu Amini. Nah, kalau memang mau dibentuk lagi pengurusan, saya persilahkan dengan welcome sekali. Monggo saran-saran ke depan lebih maju, lebih baik. Dan terima kasih untuk Bu Cahya yang mau berbagi praktek baik ilmunya yang dari karangannya kemarin mau dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa Kombel SMP 1 lebih maju dan apa Pak? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Moga waktu berikutnya saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Agus Santono, Sarjana Pendidikan yang telah memberikan motivasi juga kepada kita semua untuk selalu berpraktek baik. Bapak Ibu berpraktek baik, monggo dibuka lebar-lebar dari ketua maupun pengurus komunitas belajar SMP Negeri 1 Karangdowo untuk kita berbagi praktek baik, ilmu yang kita peroleh dari luar sekolahan untuk kita bagikan ke teman-teman. Benar sekali Bapak Ibu bahwa ketika kita memiliki ilmu itu ketika kita bagikan dengan semua orang bukan berkurang tapi justru malah bertambah. Terima kasih Bapak Agus Santono. Kemudian menginjak acara yang selanjutnya, acara puncak dari kegiatan kita di siang hari ini yaitu pemaparan materi 7 jurus BK hebat kepada Ibu Cahya Kusumawati, Sarjana Pendidikan sebagai pembicara di siang hari ini. Kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Tia selaku pembawa acara.
untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Sugeng Sihono, Kepala SMP Negeri 1 Karangdowo, Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, terima kasih untuk kerjasamanya. Marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara berbagi praktik baik yang telah saya lakukan kemarin di Karanganyar selama 4 hari. Nah, acara berbagi praktik baik ini tidak lepas dari dukungan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan, waktu, dan kesempatan bagi saya untuk bisa memaparkan di hadapan Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru semua yang bersedia hadir di hari ini. Semuanya adalah guru-guru saya pada waktu saya di sekolah. Dan sekaligus rekan kerja saya. Tanpa panjenengan semua, tanpa Bapak Ibu semua, saya tidak bisa berada di sini. Begitu. Nah, kegiatan kita pada siang hari ini sharing tentang 7 jurus BK hebat yang sudah saya pelajari di Karanganyar kemarin. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, ini hanya sharing saja. Kemarin saya dapat tugas dari Karanganyar untuk melakukan OJL, on the job learning, dan ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu guru sebagai bekal yang nantinya ada kaitannya dengan guru wali dan guru kelas. Nah, alasan kegiatan ini yang pertama itu dari Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal GTK atau Dirjen GTKPG mengadakan program pengembangan BK untuk guru dengan tujuan yang pertama, pembinaan guru dalam meningkatkan karakter positif murid. Kita tahu bersama bahwa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan bukan hanya pandai dalam hal akademik saja, tetapi juga dalam hal karakter. Kemudian yang kedua adalah pengembangan murid dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mungkin ini untuk guru BK sudah familiar, tapi untuk Bapak Ibu guru mungkin kurang familiar. Nah, yang ketiga adalah terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tantangan perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali di luar akademik justru, tetapi dalam hal sosial dan emosional. Dan terkadang beberapa masih beranggapan bahwa ini adalah tugas BK. Padahal Bapak Ibu guru, mata pelajaran Bapak Ibu guru wali dan guru wali itu adalah garda terdepan yang bisa mengidentifikasi perubahan siswa dari semangat yang menurun, kemudian juga bisa dari perubahan perilakunya. Itu adalah dari Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu guru wali, dan guru wali. Nah, ini nanti kaitannya dengan guru wali. Kemendikdasmen menginginkan adanya program baru yaitu guru wali, dan guru wali ini tujuannya untuk membekali siswa dalam hal akademik dan pengembangan karakter. Selain itu juga keterampilan sosial, emosional murid secara berkelanjutan. Kemudian tujuan yang sudah saya buat dari kegiatan berbagi praktik baik ini, yang pertama adalah mensosialisasikan 7 jurus BK hebat, yang kedua mendorong kolaborasi dengan rekan sejawat, dan yang ketiga mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, tadinya benar yang disampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah, awalnya hanya 1 jurus saja, tetapi saya pikir ini berkesinambungan. Jadi nanti kita belajar bersama-sama 7 jurus itu apa saja, dan tidak lepas adanya kolaborasi dari Bapak Ibu semua.
tanpa adanya kolaborasi tidak akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Sedikit sharing Bapak Ibu, kemarin pada waktu di Karanganyar itu saya jadi pendekar selama 4 hari. Karena kan yang ada kaitannya dengan jurus itu kan pendekar. Nah, jurus-jurus itu akan saya tularkan, akan saya berbagi ke Bapak Ibu semua, sehingga nantinya di Ekskokar ini juga banyak pendekar yang mencerdaskan generasi penerus bangsa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, sebelum kita belajar bersama tentang jurus itu apa saja, kita bernyanyi dulu. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri sambil mengikuti gerakan yang ada di Kita goyangannya. Indonesia. silakan dulu. Sedikit icebreaking tentang 7 jurus BK hebat itu apa saja. Kita mulai ke jurus yang pertama aja Bapak Ibu. Sudah siap untuk belajar jurus yang pertama? Ya, benar. Kemarin tuh pada waktu di Karanganyar, silahkan keluarkan jurus pertama Bapak Ibu. Monggo, bisa dari gerakan atau tendangan, monggo. Jurus yang pertama itu adalah kenali potensi. Nah, di kenali potensi ini kita belajar untuk membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kemudian dari situ kita bisa melihat gaya belajar, kecerdasan majemuk, gaya belajar dan pembelajaran terdiferensiasi, serta mengenali potensi karir di masa depan. Nah, ini kalau dalam BK sudah sering menggunakan itu dengan asesmen Aku Pintar. Jadi ada asesmennya Bapak Ibu untuk mengetahui gaya belajar siswa, kemudian kecerdasan yang dimiliki siswa itu apa saja, dan juga tes karir inklusi. Nanti kedepannya anak akan karirnya bakatnya seperti apa itu di BK sudah ada, sudah sering kita laksanakan. Nah, untuk itu yang dasar itu adalah gaya belajar, karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran
berdiferensiasi. Kemarin pada waktu guru penggerak ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar siswa. Nah, mari kita belajar tes kecerdasan dari Aku Pintar. Monggo Bapak Ibu bisa dibuka dari aplikasi dari web panjenengan melalui HP supaya nanti bisa membimbing murid-muridnya tentang gaya belajar yang dimiliki. Alamatnya siapa? Sampai dibuka langsung nggak apa-apa. Monggo kita belajar bersama-sama langsung praktek. Ya benar. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mulai ikuti tes sekarang. Nah nanti Bapak Ibu bisa. Kemarin saya sudah coba di kelas 8H. Nah anak bisa diminta untuk mengerjakan di rumah. Nanti Bapak Ibu bisa membuat Google Form, kemudian dikirimkan ke Bapak Ibu. Di samping gaya belajar juga ada tes kepribadian. Kemudian juga yang sering kita gunakan itu tentang tes kemampuan belajar. Ada 8 kecerdasan majemuk siswa. Nanti gaya belajar ada berapa Bapak Ibu gaya belajar? Berapa mawon? Nah itu auditory, visual, kinestetik. Tetapi nanti kalau di aplikasi ini bisa gabungan jadi auditory sama visual atau visual dengan kinestetik. Nah tujuannya ketika kita sudah mengetahui gaya belajarnya, kita bisa mengajak siswa itu belajarnya bagaimana dengan menyediakan media belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa itu nanti akan enak. Kalau di guru penggerak kemarin kita sudah praktek untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu. Gaya belajarnya sudah dicoba? Ada yang sudah mencoba? Tes sekarang ya. Yang gaya belajar mawon, karena yang gaya belajar soalnya cuma sedikit. Kalau yang kecerdasan majemuk agak banyak. Menunggu 1 menit. Betul. Suruh menunggu 1 menit. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Dulu Pak. Kalau misalnya kita membimbing anak dalam mengerjakan gaya belajar ini, memang harus didampingi Bapak Ibu, karena kalau tidak didampingi biasanya bingung.
dalam hal mengerjakan itu kalau bisa dalam kondisi tenang dan sesuai dengan keadaan diri masing-masing. Nantinya akan mencerminkan hasilnya, akan mencerminkan kondisi Bapak Ibu yang gaya belajar yang dimiliki. Begitu juga dengan siswa. Oh ini tempat maksudnya. Ada tes pintar, yang Ini sudah selesai Bapak Ibu. mau yang di tes apa? Gaya belajar. Oke, tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini. Oh iya. Yang itu loh, kanan itu gede. Belajar pintar. Masalah apa belajar pintar? Belajar dulu. Kayak belajar. Kita kayak belajar. Tes kayak belajar percaya. Tim. Belajar sekarang dalam yang terima kasih telah menunggu. Perkiraan waktu menunggu ada 1 menit. Malah menit tuh. Buat coba ya. Nonton. Ikuti cukup. Aku ragu dulu Sampon, nanti bisa dilanjutkan di rumah dalam memimpin siswanya untuk mengenali gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Kemudian isi dari jurus 1 mengenali potensi. Kalau kita sudah mengenali potensi siswa, otomatis nanti kedepannya akan tumbuh bakat yang dimiliki gitu. Kemudian di jurus yang kedua ini kita belajar untuk kelola emosi. Kalau tadi sudah ada potensinya, kita belajar untuk mengelola emosi. Nah, untuk lebih mengenal jurus yang kedua, kita belajar dengan permainan. Bapak Ibu akan mendapatkan 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Dan nantinya saya akan membacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, silahkan kertasnya dielus-elus. Tasik mawon. Atau diusap. Kemudian jika merasa kesal, kertasnya bisa diremas. Kalau marah, monggo bisa disobek. Sudah dapat kertas semuanya, nggih? Ini saya belum ini. Oh, nggih. Saya bacakan soalnya, silakan sesuai tadi yang saya. Kalau senang bisa dielus, kalau sebel, kesel bisa diremas, atau kalau marah bisa disobek kertasnya. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor.
yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Reaksi Bapak Ibu monggo saja. Ada yang dilemes sampai jadi kecil kok. Coba komentar lagi Pak Ibnu. Iya. Nah, mohon maaf nih sebelumnya. Ini pengalaman pribadi dulu ya. Jujur ya, semenjak kepalanya Pak Sugeng. Beneran, ini beneran ya. Sudah, biasanya kan saya sebelum subuh udah bangun. Habis itu bojo kula nggih bangun, anak saya juga bangun. Nanti pembagian tugas, Bu masak es tuh Pak. Bu masak, saya yang cuci. Anak saya nanti main tak apa? Gula panen beras, gitu. Terus kono sakar pun itu. Terus yang penting saya juga ganggu saya. Tapi kalau ada panggilan, Mas, tolong kamu Mas. Gitu. Ya. Terus nanti kan deadline-nya kan 6:30 ya kalau saya, 6:30 terus. Kalau pikir 6:30, kalau sebelum pikir 7 sebelum. Nah, kalau ada statement seperti itu, saya langsung emosi. Bu, aku sudah telat iki lho, udah ora. Seperti itu. Jadi kalau enggak perlu bandingin. Kalau enggak tepat waktu di sini kayak rasanya sedih banget. Ya sekarang seperti itu. Nah, tepuk tangan. Memang mohon maaf dulu Pak, dari saya juga lulus ini, saya teringat banget masa Pak Budi, saya bilang ya Pak Sarsono, Pak Surya, itu ya nenek saya masih jiwa saya tertib, ya saya punya sakarep betul, bina, ya kalau berarti ya boso, untuk sakarep dewe, seperti itu terus siapa lagi ya saya ingat ya. Bener nah, itu es tunggu. Jadi, terus menawi wonten kamu dan bahasanya sama-sama. Menawi wonten saya perkenaan ini beberapa pattern, walaupun di mogok, misalnya bojo kula nggih teng dalan. Pak balik om meneh, motor itu jadi megah tuh kene dhewe. Seperti itu. Nah, mungkin yang kalian coba, makanya ini sampai benar-benar kecil. Tadi kula nek sekolah yang ya harus benar-benar tepat. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Di sisi lain, itu sebagai tanggung jawab sebagai guru untuk disiplin, tetapi juga kita manusia biasa yang bisa merasakan kesal, emosi, marah. Ya, tadi ada beberapa bapak ibu guru yang mengelus kertasnya, berarti masih bisa sabar. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Saya kalau rambutnya ini ngelus aja enggak gimana? Mungkin bingung berekspresi. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Sesampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Adi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana ekspresi Bapak Ibu? Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Monggo. Nah, sepertinya masih sabar semua menghadapi siswa yang telat. Ya saya juga. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Saya sedikit sharing ya, itu saya sendiri yang cerita. Saya disapiri tugas mengemban mapel prakarya. Jujur, saya juga butuh persiapan ketika mengajar mapel prakarya. Suatu ketika pada waktu
modul saya bawa pulang, Ketinggalan. terus Ketinggalan. LKS atau modulnya ketinggalan. Paginya saya bingung, waduh harus nyiapin modul, arep mulang tinggo bocah, materinya sudah saya siapkan, lalah ketinggalan. Yo wis. Paling tidak kan Jawabannya kertasnya ampun. Jangan rumput-rumput rasa. mosok guru kurang lakon gitu. Nah, kita lanjutkan ke cerita selanjutnya. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ia duduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketinggalan. Kadang malah kita difoto, atau difoto, atau malah enggak, sudah biarkan saja, jangan dibangunin, mungkin dia capek. Tetapi sedikit saran Bapak Ibu, kalau ada siswa seperti itu, bisa dipanggil secara pribadi. Ada permasalahan apa di rumah, supaya kita sebagai guru juga tahu kondisi anak di rumah seperti apa. Siapa tahu dia membantu orang tuanya bekerja sampai malam dan sampai akhirnya di sekolah tertidur. Kemudian kita lanjutkan cerita yang kelima. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak itu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Nah, untung Bapak Ibu masih bisa mengelus kertasnya. Mungkin kalau di rumah jadi nyesel. Nah, nyesel gitu. Loh, kok sampai kayak gitu, ternyata ada permasalahan di belakangnya. Lanjut lagi. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak Guru, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ternyata di balik musibah ada hikmahnya. Ada yang mau berkomentar Bapak Ibu dari cerita ini? Sepertinya Bu Eva mau berkomentar. Ya. Ya, dari cerita yang tadi disampaikan oleh Bu saya itu untuk yang pertama tadi saya pernah mengalami ya, mogok. Emosi ya, karena waktu itu saya memang anak-anak masih sekolah gitu ya, masih SD, masih kecil-kecil, jadi apapun yang kita rencanakan di malam hari atau sebelumnya itu tidak terrealisasi dengan baik di pagi harinya. Nah, kebetulan saya baru keluar dari gang dekat pertigaan Ngaran-WC itu, tiba-tiba motor saya mogok. Akhirnya saya telepon ya, saya tanya-tanya orang di sekitar situ ya, tapi sudah agak ya sudah capek, sudah jam 7 waktu itu. Waktu itu kepala sekolahnya masih Bapak Sunarto gitu. Dan saya pamit di grup dinas jawaban beliau yaitu butuh beli yang baru. Tapi alhamdulillah jawabannya seperti itu. Tapi itu motornya masih merawat itu. Iya, doa beliau ya, Pak. Seperti itu. Kemudian tadi ya, dari cerita anak terlambat, kemudian anak tidur, itu sepertinya sudah pernah kita alami semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah itu Bapak Ibu guru di sini itu sabar-sabar Pak. Jadi kalau misalnya anak terlambat ya sudahlah gitu. Kemudian anak tidur itu juga sudah cerita yang seperti sudah cerita rakyat Pak, sudah familiar gitu ya. Ya, jadi sudah familiar sekali. Kapan itu saya ngajar di kelasnya Pak Agus Sadono. Jadi saya masuk, anak itu tidur di depan papan tulis
tulis Pak, perempuan. Ya, tidak apa-apa, Ulfa. Saya tidak marah karena anak itu dalam kesehariannya ketika mengikuti pembelajaran itu selalu antusias dan kalau mengerjakan mesti duluan gitu kan. Saya, mungkin anak ini capek. Ya seperti itu. Bahkan ketua OSIS yang sekarang sudah diganti pun kalau pelajaran dulu kelas 8 itu ikut terus Pak. Jadi itu tadi sudah seperti biasa gitu loh Pak. Paling pol ya kita foto, kita share di grup tertentu yang tidak ada Pak Kepala Sekolah. Seperti itu. Jadi alhamdulillah hal-hal seperti itu sudah menjadi ini ya bocah ya biasa. Kemudian benar sekali apa yang disampaikan Bu Cahya, kita memang ya harus sabar dan kemudian setelah kejadian itu kita tanya, kok kamu bisa tidur itu alasannya apa? Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja. Ya kita tanya, ternyata dia itu bangun tengah malam dan tidak bisa tidur sampai pagi. Gitu. Jadi memang kita juga harus mengenal karakter anak itu seperti apa. Jadi ketika dia mungkin terlambat atau biasanya orang terlambat kok terlambat, biasanya tidak tidur kok tidur. Nah itu perlu di cross check. Bahkan tadi itu di kelasnya Butia itu, tapi itu berkali-kali ya. Ada anak itu kalau diajar gambar komik Pak. Dari kelas 7 seperti itu sampai dikumpulkan di les 1 sampai di berhadapan dengan Pak Kepala Sekolah waktu itu ya kemarin waktu rambutan itu. Sekarang seperti itu. Tapi saya begini. Oh, namanya anak seperti itu sudah dikasih tahu kok masih tetap seperti itu mungkin karena dia itu pengen mengekspresikan diri. Saya cuma seperti itu, ya cuma kadang saya tegur. Tapi apa ya? Kalau sudah ditegur berkali-kali tetap seperti itu memang mungkin berarti dia itu memang ada sesuatu yang ingin dia ekspresikan seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika ada tugas itu dia, saya juga agak sebel sebenarnya. Dia tanya sama saya, Bu tadi tugasnya apa ya? Tetap saya jelaskan. Tadi begini, cepat dia mengerjakannya. Dan bahkan kemarin itu ketika saya kan punya buku tersendiri untuk mencatat anak-anak yang kalau punya buku bacaan silahkan nilaikan ke saya. Dia bawa satu kresek besar dan bukunya bagus-bagus. Nah ternyata mungkin selama ini dia terlalu banyak membaca dan terlalu banyak ilmu yang dia tampung di sini dan dia butuh untuk mengekspresikan seperti itu. Jadi kalau saya ya sudah seperti itu. Yang penting ketika ada tugas dari saya dia konsisten untuk mengerjakannya seperti itu Bu saya. Terima kasih sharingnya Bu Emma. Sebenarnya sharing Bu Emma ini nyambung dengan materi jurus kita. Tadi bakatnya menggambar, berarti anak sudah punya potensi menggambar. Kemudian dan manajemen waktu supaya apa yang menjadi potensinya itu dikembangkan dengan baik sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah itu tugas kita Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada sedikit video. Sertifikasi sampai September ada sampai. Kita bahas untuk kasus sertifikasi sabar. Pokoknya itu kita apa kalau dulu kita apa. Jadi perlu amarah. Aduh, mama baru kasih uang di sosmed sekalian. Baca postingan, nyirin tim sepak bola jadinya keok. Sebagai teman setia, dia wajib komen. Di kelas ada kabar, saya berhalangan hadir. Dodi pun melipir dan ada di Matolia. Di kantin, Dodi antri. Ternyata ada Susi, ngecekin Dodi. Dengan heroik, Dodi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dodi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dodi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak
menggerakkan jempol untuk cepat menyebarkan. Konflik perang saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin menurun ukuran. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang lebih sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Hingga mulai jadi termometer yang sebetulnya dibentukkan suasana sekitar. Mungkin mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Monggo, ada yang mau berkomentar dari video ini? Pak Henry. Nah, tadi ada dari video itu kita sebaiknya jadi stabilizer bukan jadi termometer. Di lingkungan boleh panas tetapi hati kita tetap dingin seperti kulkas ya. Nah, caranya nih tadi tarik nafas, jangan sampai terpengaruh oleh lingkungan. Tarik nafas. Nah, caranya yang pertama, namai dan kenali. Kemudian setelah tahu, pegang kendali. Saat kita menamai dan mengenali, maka otak neokortex kita sedang bekerja. Bagian otak ini bekerja secara logis dan penuh pertimbangan. Sebaliknya, saat kita kehilangan kendali, maka bagian otak reptil atau reptil brain akan mengambil alih. Otak reptil ini modelnya cuma dua, tempur atau kabur. Jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan shutdown. Termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati dan neokortex yang bertugas untuk berpikir logis. Jadi tidak heran kalau kita marah-marah kita tidak bisa lagi berempati atau berpikir logis. Biasanya yang Bapak Ibu terapkan bagaimana? Ada reaksi, respon, atau langsung? Emosi itu kan hati loh. Ya. Kalau nyatanya cuma itu sakit. Ya. Nah, emosi itu adalah hati. Jadi efeknya negatif semua nanti. Ya, benar Pak. Emosi itu adalah hati. Efeknya negatif itu yang menentukan diri kita sendiri. Ya, buatan Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengendalikan, maka sebetulnya bisa dihilangkan negatifnya. Caranya dengan cara yang benar bagaimana Bapak Ibu? Emosi terus direspon seperti yang dikatakan oleh Pak Henry tadi, atau emosi jeda baru respon tindakan? Jeda dulu. Nah, di jeda itu kita bisa tarik nafas, tenangkan hati kita, baru kita merespon. Kemudian diibaratkan 4 jari ini adalah neokortex kita, kemudian yang jempol ini adalah sistem limbik kita. Kalau jari ini seperti jarinya digenggam seperti ini, otomatis emosinya yang di luar, dia bisa meluap. Tetapi kalau jari jempolnya atau sistem limbiknya kita masukkan ke dalam, yang bergerak adalah logika kita. Ya, jadi perlu diingat, bisa diterapkan. Kalau kita emosi, yang dipegang kendali adalah sistem limbik kita di jari jempol.
memang butuh kesabaran, kemudian juga pembelajaran yang tidak mudah, tapi pasti bisa dilakukan. Nah, kemudian jurus yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Ada yang sudah pernah dengar resiliensi itu apa? Kemampuan bertahan. Ada lagi? Ya, benar. Nah, resiliensi mungkin adalah daya lenting atau kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi tantangan. Tetapi bukan hanya bangkit saja, tetapi juga memerlukan adaptasi, belajar untuk terus berkembang. Kalau kita cuma misalnya bangkit, kemarin Indonesia kalah, dia bangkit, tanding lagi, tapi tanpa strategi bisa menang nggak? Tidak. Nah, seperti itu adalah resiliensi atau daya lenting. Jadi bangkit tapi dengan teknik atau strategi, beradaptasi, belajar dan terus berkembang. Kadang anak, nah ini yang perlu kita terapkan di anak. Anak itu kadang merasa tidak semangat untuk belajar, sudah capek, loyo, sampai akhirnya ada kasus bunuh diri karena bullying. Nah, makanya kita perlu tumbuhkan resiliensi itu dalam diri anak. Gitu. Nah, dalam tumbuhkan resiliensi, kita belajar untuk merangkai kata yang menguatkan. Yang difokuskan di sini adalah perilakunya, bukan personal siswa. Contoh, kamu memang selalu ceroboh. Atau saat presentasi tadi kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Nah, ini yang dikomentari atau yang dikuatkan itu adalah personal siswanya, bukan yang dikuatkan itu adalah perilakunya, bukan siswanya. Tapi jadi jelas ya. Setelah itu berikan saran yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Kamu perlu lebih berusaha lagi sama dibanding dengan yang satunya. Untuk meningkatkan pemahamanmu tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal latihan tambahan di buku paket halaman 50 sampai halaman 55. Nah, sama dua ini sama-sama saran, tetapi yang lebih konkret yang mana Bapak Ibu? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Ya. Anak saja bingung dikasih saran, apalagi kalau kita ngasih sarannya nggak jelas. Nah, berusaha lagi dalam hal apa? Saya perlu koreksi, makanya anak perlu koreksi yang lebih konkret. Dalam hal apa? Misalnya tadi ngantuk di kelas, kamu malas dalam hal apa? Mengerjakan tugas kah? Atau mendengarkan bapak ibu guru kah? Nah, itu. Kemudian kita belajar untuk memberikan umpan balik dengan model burger. Perso burger nih Bapak Ibu, sering dahar. Bagian burger itu ada apa saja? Ada roti, tomat, daging, sama selimut, selada, saus, terus keju, apalagi roti lagi. Kira atas bawah roti, tengahnya daging. Nah, yang atas itu diibaratkan dengan apresiasi. Roti itu diibaratkan dengan apresiasi. Kemudian dagingnya di tengahnya dikoreksi. Kemudian diakhiri dengan apresiasi lagi. Contoh, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Bapak percaya kamu bisa. Ada yang memberikan contoh Bapak itu, kalau misalnya ada siswa terlambat bagaimana?
kita jangan langsung kowe telat ngopo. Tapi diapresiasi. Yang diapresiasi apanya? Kedatangannya. Benar sekali. Dia sudah datang ke sekolah saja sudah bagus seperti Pak Hendy. Jauh-jauh dari Konjong sudah datang ke sini, alhamdulillah. Kemudian koreksinya bagaimana Bapak Ibu kalau siswa yang terlambat? Ya, sebaiknya besok kamu bangun lebih pagi lagi. Terus apresiasi lagi. Kamu pasti bisa. Ngaten nggih Pak Henry? Nggih, kita lanjutkan lagi. Apa sih bisa, Pak? Nah, ternyata pujian itu menghancurkan resiliensi. Contoh pujian global dan fokus pada orang. Kemudian dukungan yang perlu kita butuhkan, yang perlu siswa butuhkan itu adalah dukungan. Makanya silakan di pesani yang bagian dukungan. Kamu hebat. Itu adalah pujian. Kalau kita berikan ke siswa dukungan, berarti kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu, ya. Kemudian orang dewasa sebagai subjek, Bapak Ibu bangga padamu. Tapi dukungan anak yang menjadi subjek. Kamu pasti bangga pada dirimu, gitu. Kemudian orang dewasa sebagai yang mengontrol, Bapak Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Tapi kalau dukungan memberi kepercayaan, Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Terus selanjutnya fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, suara kamu merdu sekali. Tapi kalau dukungan fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Kemudian yang terakhir, menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah, ini adalah pujian. Tapi kalau dukungan, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba lagi. Gitu. Nah, sampai ke jurus yang keempat. Jurus yang keempat ini adalah jaga konsistensi. Nah, kita belajar untuk memberikan bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Yang ditekankan dalam jaga konsistensi adalah guru bisa menjadi inspirator, bukan motivator. Artinya menjadi apa Bapak Ibu? Contoh, ya. Kalau orang Jawa bilang jargoni, itu sebagai motivator. Tetapi kalau kita bisa menjadi contoh, itu akan dibutuhkan oleh murid. Nah, paksaan dengan kesadaran. Jaga konsistensi itu kita sebagai guru diharapkan untuk bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri anak, bukan karena dipaksa, tetapi menumbuhkan kesadaran. Kebiasaan dengan paksaan seringkali menghasilkan kepatuhan eksternal dengan jangka pendek. Ini boten. Secara psikologis, paksaan dapat memicu resistensi atau penolakan, pemberontakan, dan emosi negatif. Dampaknya bisa berupa stres, penurunan motivasi intrinsik, dan bahkan kerusakan hubungan. Jadi hubungan kita guru dengan murid itu kadang jadi rusak karena adanya paksaan. Sebaliknya, menanamkan kebiasaan dan kesadaran melibatkan pemahaman, penerimaan, dan keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika individu sadar akan manfaat, tujuan, dan nilai dari suatu kebiasaan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengadopsi dan mempertahankannya.
Individu merasa memiliki kendali atas tindakan mereka, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepuasan diri. Kebiasaan ini menjadi bagian integral dari gaya hidup dan identitas, bukan sekedar rutinitas yang dipaksakan. Nah, Bapak Ibu, jika kita bisa membantu murid menemukan dan mengaktifkan tombolnya, maka mereka akan bergerak secara otomatis. Ada 10 tombol. 10 tombol itu apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan, tujuan, minat, makna, keyakinan, kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangan. Nah, kalau 10 tombol dalam diri murid ini nyala, dia akan berjalan sesuai dengan kesadarannya tanpa ada paksaan dari Bapak Ibu. Nah, bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Ternyata ini masih berkaitan dengan otak reptil tadi yang sudah kita pelajari di awal. Ada yang diet di sini? Atau ada yang rutin melakukan olahraga? Ada. Oh ya, niatnya bagaimana? Saya turun 10 kilo atau niatnya untuk olahraga itu, kalau saya bukan untuk diet gitu. Karena jujur nggak bisa diet. Motivasi untuk berolahraga rutin gitu. Berolahraga rutin itu satu, ya biar sehat, tetap meskipun gemuk tapi mungkin sehat ya Bapak Ibu, karena kita tetap bergerak, tetap selalu bergerak meskipun seminggu 2 kali, tapi tetap bisa bergerak dan lemak-lemak bisa keluar melalui keringat, meskipun hanya sebeberapa aja. Mungkin habis olahraga terus minum es teh, dan itu kayak aslinya sambil mau. Jadi satu untuk biar sehat, kemudian refreshing juga, bertemu banyak teman, itu juga mengurangi tingkat kesetresan Bapak Ibu. Ya, kalau di lapangan itu memang benar, kita bisa ngobrol, terus bisa bengak-bengok, apalagi kalau bisa menang. Apalagi kalau bisa menang dalam satu pertandingan, itu juga menyenangkan gitu. Matur nuwun. Kalau di sini ada anak yang niatnya aku mau lari sehari 10 km. Di awal semangat, tetapi ternyata ketika kita mempunyai niat atau semangat yang tinggi, otak reptil ini tidak tinggal diam. Dia mempengaruhi pikiran kita. Nah, baiknya bagaimana Bapak Ibu kalau seperti ini? Apakah langsung 10 km bisa setiap hari? Sulit ya? Nah, baiknya agar reptilian brain kita tidak resisten, maka kita perlu mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan yang kecil, yang konsisten, atau disebut autonomic habit atau kebiasaan kecil. Nah, yang tadinya lari 10 km per hari, kita rubah menjadi sehari 1 km. Lebih enak yang mana? 1 km. Kalau itu kita rutin lakukan, itu nanti akan menjadi kebiasaan atau yang disebut dengan autonomic habit. Dan ternyata otak reptilnya menjadi tidur karena sudah terbiasa dilakukan, berbeda seperti yang di awal tadi, 10 km sehari, lama-kelamaan capek. Nah, dalam bukunya Autonomic Habit mengungkapkan sebuah teori perubahan habit dengan progres yang kecil tetapi konsisten dalam waktu yang lama. Dampak jangka panjang dari perubahan kecil bisa dilihat dari
tabel tersebut. Nah, ini ada kutipan kata-kata dari F.M. Alexander. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Merekalah yang menentukan kebiasaan mereka, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Kebiasaan makan bakso. Jurus yang kelima adalah jalin koneksi, ya. Tidak terasa sudah sampai di jurus yang kelima. Sudah berkeringat Bapak Ibu. Tidak hanya tubuh kita yang berkeringat, tetapi juga otak kita yang berkeringat mungkin ya. Karena saya 4 hari Bapak Ibu guru cuma berapa jam, 1 jam, dan dengan kondisi lingkungan yang seperti ini. Tetapi tetap hati kita tetap menjadi stabilizer, ya. Jurus yang kelima adalah jalin koneksi. Guru mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh atau soler, merespon empatik, refleksi perasaan individu, merangkum atau menyimpulkan isi pembicaraan, dan mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Kalau dalam jurus yang kelima ini, jalin koneksi itu kaitannya dengan ketika siswa menghadapi masalah. Ketika siswa menghadapi masalah, reaksi bagaimana yang bisa kita lakukan untuk memberikan perubahan dalam diri siswa. Nah, di jurus yang ke-5 tadi kaitannya dengan konseling Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala, dengan konseling bagaimana menghadapi siswa ketika dia melakukan kesalahan. Kalau di guru penggerak itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu lebih sederhana, lebih simpel. Dengan cara menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini bisa diterapkan ke semua siswa. Tapi kalau memang BK ada teknik-teknik tersendiri nih Bapak Ibu, tapi ini sudah bisa menyelesaikan masalah siswa. Kemudian selanjutnya jurus yang ke-6, bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi, guru mampu menerapkan kolaborasi dengan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Guru mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami murid untuk diselesaikan secara kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, guru terampil merancang strategi pemecahan masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Dari judulnya saja kolaborasi, intinya kita bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan orang lain dalam merancang strategi pemecahan masalah. Nah, ini satu masalah, satu panggilan kolaborasi. Contoh misalnya tadi ada siswa yang tidur di kelas, otomatis kita membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Dengan siapa Bapak Ibu? Orang tua. Sebelum ke orang tua. Wali. Kemudian ke guru BK mungkin ya. Nanti kalau setelah guru BK bisa ke orang tua.
yang terakhir, menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, sekolah yang aman, aspek pendidikan yang aman merupakan perwujudan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Mas, apakah di sekolah kita sudah aman, Bapak Ibu? Aman. Aman, deh. Aman dari kekerasan, aman dari ranah online, dan aman dari bencana. Kalau bencana, sebenarnya di sini tidak ada banjir, tidak sampai di sini. Dari kekerasan tidak ada, baik antara siswa atau guru. Dan ranah online tidak ada isu-isu di media sosial. Selanjutnya adalah pendidikan yang nyaman, adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan emosional dan sosial murid dengan dukungan guru yang empatik, mendukung rasa aman, lingkungan yang bersih dan nyaman. Nyaman relasi sosial, nyaman sarana prasarana, dan nyaman lingkungan. Kalau misalnya di sekolah kita belum nyaman, mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan lingkungan sekolah yang nyaman. Yang terakhir, pendidikan yang menggembirakan, menyediakan ruang bagi murid untuk bermain, berkarya, serta mengembangkan bakat dan minatnya, sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan emosional mereka. Gembira dalam hal belajar, gembira dalam hal bermain, dan gembira minat dan bakat. Banyak sekali Bapak Ibu minat dan bakat siswa-siswa kita, bahkan cenderungnya bukan dalam hal akademik tetapi dalam hal non-akademik. Mari kita guru untuk menyediakan sarana prasarana sekaligus minat dan bakat untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Nah, di dalam menata situasi ada berpikir sistem 5R. Yang pertama adalah resource, sumber daya, bahan kapasitas, kemampuan daya, dan rules, peran dan fungsi. Kemudian relation, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi. Rules, aturan, kebijakan, budaya, dan norma. Dan result adalah hasil dan dampak. Contohnya ini contohnya tentang minat dan bakat tadi yang sudah saya singgung di awal. Kalau ada minat dan bakat dari siswa, sarana prasarannya ruang kelas multifungsi, lab IPA, alat olahraga, studio, perpustakaan dengan buku minat yang beragam. Kemudian aturan, alokasi khusus untuk ekstrakurikuler, kriteria pembentukan klub minat bakat, kebijakan asesmen berkala. Kemudian peran-peran yang berjalan dari guru BK ini asesmen minat bakat, konseling karir, fasilitas penempatan kegiatan, dan jembatan komunikasi siswa, orang tua, dan sekolah. Kemudian hubungan antar peran, kemitraan dengan pusat seni, klub olahraga, universitas atau profesional. Nah, yang belum kita lakukan adalah yang relation, kemitraan dengan pusat seni, gitu boleh ya. Nah, ini sharing tentang jurus 1 yang sudah saya terapkan ke siswa kemarin di kelas 8H. Jurus yang
Dari kenali potensi ini, hasil yang dicapai adalah murid mengetahui gaya belajar yang dimiliki. Murid mengetahui gaya murid dapat mengoptimalkan prestasi yang dengan menerapkan gaya belajar yang dimiliki. Kemudian penerapan OJR yang kedua, jurus BK hebat yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dari tumbuhkan resiliensi ini, hasil yang diperoleh adalah terbentuknya daya lenting murid dalam menghadapi kesulitan atau growth mindset dalam diri murid dan memiliki sikap yang tidak mudah menyerah dan bangkit setelah menghadapi kesulitan. Nah, itu tadi adalah jurus BK hebat yang saya pelajari kemarin. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing tentang berkaitan dengan jurus tadi atau yang lain. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Ya, monggo. Beberapa waktu yang lalu dan juga hari ini kan saya sering mendengarkan tentang kesadaran internal nih, dan kita disarankan untuk tidak memaksa anak, tapi kita disarankan untuk menumbuhkan kesadaran internal dalam diri anak, atau tidak menggunakan kaos kaki yang seharusnya, tidak menggunakan siput. Itu kok rasanya itu apa ya, lama-lama menguras emosi kita seperti itu kan, dan akhirnya kok keluar pokoknya pakai besok harus pakai. Itu kan berarti kalimat yang saya ucapkan itu kan paksaan ya, karena dengan kesabaran yang sering kita lakukan, kita sabar dengan tujuan untuk menimbul atau menumbuhkan kesadaran internal dalam diri anak, kok sepertinya tidak ada hasilnya seperti itu kan. Terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, terutama tentang ketertiban anak itu, bagaimana sih caranya biar anak-anak itu tumbuh kesadaran internalnya sehingga kita tidak memaksakan kepada anak, sehingga anak itu kan tadi disampaikan kalau dengan paksaan itu nanti hanya beberapa saat saja, tidak akan bertahan seperti itu. Terima kasih. Kalau menumbuhkan kesadaran dengan cara internal atau tidak dengan paksaan, memang ini permasalahan yang sering kita alami di Bapak Ibu, dan kadang tanpa disadari kita seringnya menggunakan paksaan. Nah, itu kalau dari saya pribadi bisa dengan cara mengenali siswa dulu, dilihat karakter siswanya bagaimana, tapi kita kan tidak bisa diambil semuanya gitu, dari salah satu saja. Mungkin yang paling kasusnya yang paling ekstrim, yang paling sulit itu tadi dari hal-hal yang kecil ya. Dari hal-hal yang kecil itu biasanya dari lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lingkungannya baik, otomatis biasanya anak akan ikut baik. Tapi kalau teman-temannya seperti itu, dia akan ikut ikutan, apalagi kalau tidak ditegur oleh bapak ibu guru. Nah, kemudian kalau tadi dari yang agak sulit bisa dikenali siswanya, kemudian kita jalin komunikasi, jalin koneksi dengan siswa. Apa alasannya seperti itu? Kebanyakan siswa pun jawabannya sama. Ya itu juga sama Bu, nggak ditegur. Nah, makanya perlu kolaborasi antar semua guru. Jadi aturan di sekolah bisa diterapkan. Kalau cuma satu guru saja, saya rasa kurang maksimal. Tapi kalau semua guru memiliki pemikiran seperti Bu Emma, pasti akan tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, kadang Bu Emma pun juga capek sampai keluar ancaman gitu loh. Awas kamu besok kalau nggak pakai lagi. Nah, ya itu. Nah, makanya mulai dari sekarang mari kita tanamkan kesadaran dalam diri anak. Paling tidak kita bukan jadi motivator, tetapi jadi inspirasi. Kalau kita sebagai guru sudah tertib, pakai ciput,
mungkin juga kalau mengajar pakai sepatu itu anak bisa mencontoh. Tetapi kalau kitanya sudah belum tertib mau ngasih tahu anak tidak ada figur yang bagus itu bagaimana? Begitu. Ada mau yang mau ditanyakan lagi? Ada yang lain Bapak Ibu? Sampun? Kalau sudah, acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat ini saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu. Semoga 7 jurus BK hebat ini dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Di samping itu juga kita dapat mengoptimalkan bakat yang dimiliki oleh siswa. Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tania Kusumawati Sarjana Pendidikan yang telah memberikan materinya tentang 7 jurus hebat menjadi guru. Oke, monggo Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh beliau Ibu Tania bahwa untuk bisa sekolah itu menjadi aman, kemudian nyaman dan menggembirakan itu ada 7 jurus yang bisa kita pelajari dan bisa kita laksanakan. Oke, monggo kita sareng-sareng berkolaborasi, Bapak Ibu, berkolaborasi demi SUK yang semakin bercahaya. Tiba waktunya di akhir kegiatan kita di siang hari ini, Bapak Ibu. Kita sudah melihat Bapak Ibu sudah lelah dari pagi, dari jam 6, dari jam 6 sudah sampai sekolah, hingga sekarang sudah jam 2. Oke, ada sedikit pengumuman dari pengurus untuk pengurus. Setelah saya tutup, Bapak Ibu guru semua untuk kegiatan kita di siang hari ini, kami mohon untuk Bapak Ibu guru semua bisa foto bersama dengan narasumber. Terima kasih acara demi acara sudah kita lalui. Terakhir adalah untuk marilah Bapak Ibu kegiatan kita di siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan budaya Islam. Berdoa kami berdoa cukup sekali lagi apabila ada salah kata saya sebagai